Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi qad adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa ballagha risalah wa jahida fi sabili haqq jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, para jemaah dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan dan juga kesehatan kepada kita semua untuk bersama-sama kita berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia, di salah satu tempat yang sangat istimewa, di salah satu tempat di mana tempat inilah ya ulama-ulama itu muncul. Di tempat inilah khulafa ar-rasyidin itu berada, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang sangat terbaik yang sepantasnya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu, berzikir kepada Allah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, melainkan di tempat yang sangat mulia, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul makan indallahi masajiduha wa abghadul makan indallahi aswaquha." Sesungguhnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Allah berikan kesempatan kepada kita di mana waktu ini tentu saja akan kita diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki di muka bumi ini tentu akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'ah. Tidak akan bergeser kaki anak Adam apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka dia akan ditanya tentang 4 persoalan, 4 pertanyaan, di mana 4 pertanyaan ini tidak ada satu hamba Allah pun yang akan terlepas daripada 4 pertanyaan ini. Dan menjadi pertanyaan kita adalah, dari 4 pertanyaan ini mampukah kita menjawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu sudah dihafal, pertanyaan itu sudah kita tahu dalam hadis Rasulullah, tapi apakah pertanyaan itu mampu kita jawab di depan Allah Subhanahu wa taala? Walaysa bainana wa bainallahi turjuman. Yang ketika itu tidak ada di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala perantara sama sekali. Tidak ada yang menerjemahkan direct. Dan di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna. An umrihi fi ma'afna. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, untuk apa kita pergunakan? Usia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, untuk apa kita pergunakan? Usia kita, ilmu yang kita miliki, waktu yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti, meniti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui perkataan maupun
perbuatan sampai hari kiamat. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di salah satu, ya, kecamatan yang kami belum jejaki sama sekali. Ini kecamatan yang pertama kali kami sampai, ya, dan dihadiri oleh puluhan atau mungkin sampai 100 puluhan, ya, jemaah memenuhi masjid ini, ya. Biasanya kalau kecamatan atau kelurahan itu nggak banyak, ya, personilnya, tapi di sela-sela, ya, kesibukan yang ada, Allah memudahkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini. Cuma saya hanya nyaran saja, yang hadir semuanya usia 50 tahun ke atas, ya. Remajanya saya nggak tahu kemana, atau memang nggak lahir remaja di sini, ya. Nggak wujud ya kayaknya remaja yang hanya usia 50 tahun ke atas, berarti nggak ada regenerasi kayaknya, ya. Atau mungkin semua belajar di luar kota, ya. Saking pintarnya mereka belajar di luar kota semua. Baik, iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin kami titik beratkan adalah tentang keistimewaan daripada ilmu agama. Ketika kita berbicara tentang ilmu, maka itu tidak lepas daripada ilmu agama. Ilmu yang sangat penting, ilmu yang setiap manusia akan menggunakannya dalam amal kebaikannya, amal soleh yang dikerjakan. Tapi, ya, sedalam apa yang sudah kita kaji, seserius apa yang sudah kita korbankan untuk menuntut ilmu agama. Lagi-lagi, belajar agama tidak terbatas dari sisi usia. Belajar agama tidak terhalang dari apapun persoalan hidup yang kita miliki. Karena apa? Karena dahulu kala para sahabat, para ulama, mereka lebih susah daripada kita. Mereka lebih miskin daripada kita, ya. Dan mereka tidak memiliki apa-apa, dan tujuan mereka hanya satu, untuk mendalami ilmu agama. Karena dengannya lah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa, tidak ada pengkhususan di sini. Siapa di sini? Tidak ada pengkhususannya. Tidak disebutkan dia itu sepulan, dia itu kelompok ini. Man ini kalimat umum, ya, laki-laki dan perempuan masuk di dalamnya. Sama ada dia masih kecil atau sudah dewasa masuk di dalamnya, ya, atau sudah sesepuh masuk juga di dalamnya. Kaya atau miskin masuk di dalamnya, ya, tidak terbatas. Siapa saja salaka tariqan, yang menelusuri sebuah jalan. Jalan apa yang dia telusuri? Ya, jalan apa yang akan diambil? Salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ketika dia pergi ke satu tempat, tujuan utamanya adalah bukan bisnis, ya, bukan untuk membeli sebuah properti, bukan untuk cari kerja, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang ini? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi orang-orang seperti ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa surga adalah tujuan utama kita. Kalau kita ditanya, untuk apa kita hidup di muka bumi ini setelah beramal? Masuk surga. Untuk apa amal kebaikan yang kita kerjakan? Surga Allah. Karena itu adalah destinasi yang terakhir, destinasi yang menjadi tumpuan kaum muslimin. Tanpa terkecuali, semua ingin dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaan kita adalah, apa yang telah kita sumbangkan sebelum kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita sumbangkan? Ya, apa yang telah kita korbankan untuk membeli yang namanya sebuah surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jalan terbaik untuk mendapatkan itu semua, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pertanyaan kami, adakah yang sudah mengorbankan uangnya jutaan untuk menuntut ilmu? Adakah yang sudah
meninggalkan pekerjaannya untuk menuntut ilmu. Dia tinggalkan total misalkan, tidak kerja sama sekali, ilmu saja. Ya. Dan lagi-lagi yang kami bicarakan di sini ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu kimia, biologi, fisika, kedokteran, seterusnya, bukan. Ilmu agama. Karena setiap ilmu yang dibahas dalam Al-Quran dan hadis itu membicarakan tentang ilmu agama pastinya. Kalau ilmu dunia pasti akan ada idofah, disandarkan kepada sesuatu, misalkan ilmu kehutanan, misalkan ilmu pertanian, ilmu kedokteran. Tapi kalau ilmu yang dimasukkan dalam Al-Quran dan hadis ternyata itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Baik, bagaimana para ulama untuk ilmu? Ulama untuk ilmu berhormati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ingin kami kutip dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Waktu itu dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki yang mendapatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan pada waktu itu aku mendengar hadis itu. Sekarang Jabir bin Abdullah ketika mendengarkan ada seorang laki-laki mendapatkan sebuah hadis, apa langkah yang diambil? Atau dikata, biarkan aja, saya duduk di rumah saja, biasa hadis Rasulullah SAW, ya. Tidak banyak juga yang didapatkan satu dua, tidak. Tapi Jabir bin Abdullah ishtara ba'iran. Apa maksudnya ishtara ba'iran? Dia membeli sebuah atau seekor unta. Kenapa Jabir bin Abdullah membeli seekor unta? Apa hubungannya? Ya, dengan unta tersebut dia mengorbankan, ya? Atau dia mau apakan itu unta? Dia mau hadiahkan? Tidak, Bapak Ibu Allah. Ishtara ba'iran, dengan unta itu dia ingin pakai menuju satu kawasan yang bernama negeri Syam. Dia datang dari Madinah, dia tinggal di Madinah Munawwarah, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin pergi ke Syam. Syam itu ada 4 negeri di situ. Kemungkinan Jordan, kemungkinan Syria, kemungkinan Lebanon, kemungkinan Palestina. Ada 4 negeri. Dan dari Syam, dari Madinah pergi ke negeri itu, kalau naik pesawat itu butuh berjam-jam. Ada yang butuh 1,5 jam, ada yang butuh 3 jam, ada yang butuh 2 jam, dan seterusnya. Dan dahulu, ya, struktur tanah untuk menuju ke satu daerah itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Cuaca mungkin panas banget, dingin banget, berbatuan, gunung-gunung. Pasti ketika dalam perjalanan itu harus beristirahat. Pasti dalam perjalanan itu butuh makanan, butuh minuman. Dia pergi perjalanan menuju ke Syam, Bapak Ibu hormati Allah. Berapa lama perjalanannya dihabiskan? Ini Sahih Bukhari dan Muslim yang menjelaskan. Perjalanannya membutuhkan 1 bulan. 1 bulan lamanya. 1 bulan. Kita pergi ke majelis taklim tidak butuh 1 bulan. 1 jam aja nggak cukup. Pergi 5 menit sampai sudah. Paling 2 menit. Apalagi naik motor misalkan, cepat sampai tujuan. Itu aja masih terhambat menurut ilmu. Lebih-lebih lagi misalkan ada taklim nih di Masjid Cipulan, tiba-tiba pas keluar hujan, udahlah hujan nggak usah. Ya. Kemudian ada motor pas lihat bensin nggak ada, nggak usah, nggak mau beli dulu, istirahat semuanya. Kenapa? Karena kita belum mengerti secara detail tentang keutamaan dari sebuah ilmu agama. Makanya kita kurang antusias yang cukup untuk belajar ilmu agama. Buktinya apa? Buktinya sebelum kita belajar, minuman sudah dihidangkan. Setelah minum tidur semua. Ilmunya belum sampai. Nggak salah sih minum, kalau minum aja. Silakan, ya. Baik, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jabir bin Abdullah ketika bertemu, ya, kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Dia berkata, aku bertemu dengan dia. Kemudian di situ ada penjaganya. Penjaga kata, siapa Anda? Ya, saya sekarang di depan pintu rumah. Saya adalah Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah, maksudnya bapaknya itu seorang sahabat juga. Kata iya. Kemudian mereka dipeluklah. Abdullah bin Unais itu seorang sahabat yang peluk, ya, Jabir bin Abdullah. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar engkau mendapatkan semua hadis dari Rasulullah.
dan saya belum pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Bisakah kau mengabarkan kepadaku? Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Karena Jabir berkata, jangan sampai saya belum mendengar daripada Anda, ya, sehingga Anda meninggal, saya meninggal dan hadis itu belum sampai kepadaku. Saking antusias dan semangatnya Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan sebuah hadis. Ingat, dia ke sana satu hadis saja dia ambil itu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, satu. Ya. Kemudian dia sanggup menghabiskan waktunya sebulan untuk pergi perjalanan dan sebulan pulang pastinya, 2 bulan lamanya untuk mendapatkan satu hadis. Baru dia pergi ke sana tidak dapat apa-apa melainkan hanya sebuah ilmu. Dia sudah membelanjakan seluruh harta yang dimilikinya tentunya untuk mendapatkan hadis tersebut. Pertanyaan kita adalah, siapa di antara kita, baik yang ditujukan ucapan ini dan juga orang yang berucap sekarang, siapa di antara kita yang sudah menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama? Siapa? Yang konsisten, ya, belajar mungkin puluhan tahun atau belasan tahun, atau mengambil ilmu seperti hukumnya belajar di masjid 7 hari, belajar ilmu agama saja. Tidak ada, Bapak Ibu Allah. Kita sangat jauh. Makanya tidak heran terkadang ilmu itu sampai kepada kita, kemudian setelah itu ilmu itu hilang dari kita. Hari ini kita belajar, pulang ke rumah hilang. Ya, sebentar kita mendengarkan, beberapa menit lagi hilang. Kenapa? Selain itu dipicu oleh faktor U, contohnya ini selalu orang makan. Kenapa? Ya, susah menghafal, susah belajar, sudah usia, sudah tidak bisa lagi dan seterusnya. Ya, sedangkan untuk ilmu itu tidak ada batasan usia. Kenapa? Mungkin tidak lain tidak bukan, Bapak Ibu rahmati Allah, cara kita mendapatkannya. Cara kita mendapatkannya. Ibarat seperti apa? Ibarat kalau sekiranya kita bekerja, kemudian setelah itu dengan uang yang kita dapatkan, kita beli fasilitas berupa motor, kita beli dengan keringat kita sendiri, kita habiskan 3 bulan untuk mendapatkan harta. Dengan harta itu habis kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah motor saja. Kira-kira motor itu akan dibiarkan seperti itu? Tidak. Tidak mungkin akan dibiarkan seperti itu. Pasti dia akan rawat, dia akan cek. Ya, kalau ada kerusakan sedikit dia akan memperbaiki. Kenapa? Karena dia ingin menjaga motor yang saking sulitnya dia untuk mendapatkannya. Dia sudah lelah, capek, ya, habis 3 bulan bekerja, uangnya juga habis untuk mendapatkan sebuah motor. Maka seperti itulah ilmu. Ya, sebanyak apa pengorbanan yang sudah kita kerjakan, yang kita sudah tuangkan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ya. Apakah ya usaha kita, ya, bahasa Jawa ya, usaha kita itu seperti usaha kita pergi ke sawah, cangkul, nanam, ya, sawah padi misalnya, pergi ke kantor masuk waktu yang sudah tepat, keluar tepat, selesaikan semua tugas. Apakah kita sekarang belajar ilmu agama itu seserius itu? Ya, ketika kerja kita serius, pas belajar agama nyantai-nyantai saja, tidak serius, tidak mencari, tidak menggali, tidak mempelajari, dan tidak mengamalkan dengan seserius mungkin. Maka ilmu itu akan hilang dengan cepatnya. Sebagaimana kita mendapatkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasus kedua. Kenal nggak Abu Hurairah? Abu Hurairah ini seorang sahabat ya. Masuk Islam itu di terakhir wafatnya Nabi SAW, tahun ke-7. 3 tahun dia bersama dengan Nabi SAW. 3 tahun itu nggak lama ya Bapak Ibu. Kita pernah belajar mungkin sampai 5-6 tahun. Tidak semua kita dapatkan ilmu, apalagi yang belajar kurang daripada itu. Tapi kenapa Abu Hurairah itu mendapat predikat penghafal hadis terbanyak? Dia merupakan seorang sahabat satu-satunya di antara sahabat yang lain yang menghafal hadis Rasulullah itu ribuan, dan dia paling banyak. Dia paling banyak. Dan luar biasa berapa pahala yang akan didapatkan Abu Hurairah. Bagaimana pahala yang didapatkan? Kita ketika mendengarkan hadis kita selalu kata Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda. Kalau bukan karena Abu Hurairah, maka hadis ini tidak sampai ke kita semua.
Tapi karena ada Abu Hurairah setelah bantuan Allah, hadis itu sampai ke kita. Sekarang apa yang dilakukan Abu Hurairah? Mengapa 3 tahun dia mendapat menghafal hadis begitu banyak? Tidak lain tidak bukan, dia datang dari negeri Yaman. Yaman itu kalau naik bis 1 hari 1 malam sampai ke Madinah Munawwarah. Setelah dia sampai ke Madinah Munawwarah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada aktivitas yang dia kerjakan selama dia di Madinah Munawwarah bersama Rasulullah, melainkan tinggal di masjid bersama dengan Rasulullah, dengar copy paste, tulis, amalkan. Itu saja kerjanya selama 3 tahun. Ketika Rasulullah itu berpindah ke daerah tertentu, dia ikut. Ketika Rasulullah pergi ke kiri, dia ikut. Tujuannya apa? Dia ingin mengutip seluruh perkataan Rasulullah SAW. Itulah dilakukan Abu Hurairah. Maka nggak heran selama 3 tahun itu Abu Hurairah bisa mendominasi hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat-sahabat yang lain menuntut ilmu malam, besok pagi ke pasar mungkin, ya. Kemudian setelah itu ada urusan keluarga, ada urusan ini, ada urusan ini. Jadi menuntut ilmunya itu sedikit saja, sebentar. Abu Hurairah menuntut ilmu siang pagi malam. Akhirnya kesulitan yang dialami Abu Hurairah, dia akan menikmati pahala setelah dia meninggal dunia. Apa pahala meninggal dunia? Amal soleh. Yang kita selalu dengar, idza matal insan in qata'ahu amaluh. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Tidak bisa dia melakukan amal soleh, melainkan 3 amalan terus berlanjutan. Apa diantaranya? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi diri seseorang. Betapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan tidak ada satupun ustaz ketika dia berceramah melainkan pasti dia akan menyebutkan 1 hadis Rasulullah. Dan rata-rata hadis Rasulullah itu pasti ranahnya yang meriwayatkan Abu Hurairah. Sekarang bagaimana metode menuntut ilmunya, Bapak Ibu Saudara? Selain kita tahu bahwa Abu Hurairah siang malam di Masjid Nabawi menuntut ilmu agama, selain itu dia telah menghabiskan satu waktunya selama 3 tahun. Kedua, pasti dia menjaga keikhlasannya. Semata-mata ketika dia datang ke Masjid Nabawi tidak mau dia urus yang lain. Dia sudah kerja mungkin sebelumnya di Yaman. Sekarang tujuannya untuk belajar. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau meninggalkan satu kebaikan pun. Buktinya ketika Rasulullah berada di tempat-tempat lain, dia akan mengikutinya. Dia tidak mau terlepas pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, dan ini yang sesuatu yang sangat berat, pengorbanan dan kesabaran yang terpatri dalam hati Abu Hurairah. Berikan kami contoh. Satu ketika, Bapak Ibu, Abu Hurairah, dia adalah seorang sahabat yang waktu itu mengalami kelaparan. Lapar dia. Bukti kelaparannya itu, dia sempat menindis perutnya itu di tanah. Dia tindis. Tujuannya itu apa? Mungkin untuk meringankan kelaparan yang dialami. Cukup sampai di situ? Enggak. Bukti yang kedua, pada waktu yang sama dia ikat perutnya dengan batu. Ada enggak jemaah di sini pergi menuntut ilmu dalam keadaan lapar? Ya? Enggak. Ya? Paling dalam keadaan kenyang, paling minimal pun dalam lapar kenyang sudah. Abu Hurairah waktu itu dia dalam keadaan lapar sekali. Akhirnya dia ikat perutnya dengan batu. Tujuannya itu apa? Kalau bukan tujuan tentang ilmu, dia pergi ke pasar bekerja. Kalau bukan tentang ilmu, dia akan cari pekerjaan lain. Dia tinggalkan itu sementara 1-2 hari untuk bekerja, tinggalkan dulu ilmu. Tapi ternyata tidak. Dia mencari jalan bagaimana ilmunya tetap berlanjut dan juga dia tetap mencari konsumsi. Jadi waktu itu dia keluarlah daripada Masjid Nabawi di jalanan, dia ketemu Abu Bakar. Dia tanya, jadi dia tak langsung minta, maksudnya saya ini lapar, tolong berikan saya makanan. Enggak, dia tak kata gitu, ya. Karena seorang Muslim itu harus ada wibawa, harus ada jati diri. Meminta itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Islam. Jadi dia tidak meminta, tetapi dia gunakan metode lain. Jadi supaya dia dapat makanan tersebut. Apa digunakannya? Datang Abu Bakar, katanya Abu Hurairah, Abu Bakar, aku memiliki 1 ayat.
dalam Al-Quran, tolong jelaskan saya tentang ayat ini. Ya, tujuan Abu Hurairah bertanya tentang itu bukan agar dijawab saja. Ya, tujuannya supaya Abu Bakar mengajak ya Abu Hurairah ke rumahnya. Dan biasanya kalau diajak ke rumahnya kan dihidangkan di rumah, dihidangkan makanan. Ya, jadi sudah dapat ilmu dan makanan. Nah, akan tetapi Abu Bakar belum paham, makanya ketika disodorkan pertanyaan, Abu Bakar langsung jawab. Setelah jawab, Abu Bakar pergi. Ya, tunggu lagi, datang lagi Rasulullah, datang lagi Umar. Ketika Umar datang lewat Abu Hurairah, Abu Hurairah tanya pertanyaan yang sama. Ayat ini apa maksudnya? Yang disampaikan seperti itu. Terus dijawab juga, tidak dibawa ke rumahnya. Setelah dijawab, dia pergi. Karena sudah selesai pertanyaan, dijawab pada pertanyaan tersebut. Kemudian ketika Rasulullah datang, Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah keadaan tersenyum, Rasulullah tahu apa yang dibutuhkan oleh Abu Hurairah. Singkat cerita, Abu Hurairah dipanggillah dan dibuka oleh Rasulullah ke rumahnya. Dan ini kisah yang sangat masyhur, terkenal. Ketika sampai di rumahnya, ada bejana yang berisi susu, tidak banyak komposisinya. Abu Hurairah sangka dia sudah akan minum itu susu, karena saking laparnya dia disuruh untuk memanggil ahli sufa. Ahli sufa itu siapa? Orang-orang miskin di kalangan sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, posisinya bagian belakang. Di belakang kiblat sekarang. Ya, mereka tinggal di situ, mandi sekitar situ, pakaiannya digantung dan seterusnya. Tidak ada keistimewaan, ya, dari sisi dunia mereka, tapi kedekatan mereka kepada Allah sangat luar biasa. Disuruh panggil itu jumlahnya puluhan. Setelah dipanggil, disuruh minum lagi, orang-orang yang datang itu benar-benar belum minum. Saking dalam hati Abu Hurairah, ya Allah, ini sudah masih lapar, minuman sudah sedikit, susu sudah sedikit, disuruh panggil lagi, jumlahnya sangat banyak. Nggak cukup, nggak cukup. Ya, akhirnya dengan izin Allah SWT jumlah itu cukup dengan beberapa sahabat dan ahli sufa, termasuk Abu Hurairah dan juga Rasulullah SAW. Sekarang poin yang ingin kami salurkan di sini adalah Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, bagaimana para ulama terdahulu sanggup berlapar untuk menuntut ilmu. Karena kesabaran mereka beberapa bulan lamanya, beberapa tahun lamanya, akhirnya kita dapat menikmati ilmu itu. Kalaulah mereka seperti zamannya sekarang ini, yang sibuk itu mungkin di HP terus dikali, ya, seolah-olah tidak ada waktu menuntut ilmunya, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk ibadah, semua di HP. Ketika keluar, bapak-bapak ibu keluar ngobrol, nggak ada istilah nggak pengen misalkan, ya, habis waktunya di sawah terus misalkan, habis waktu di kantor terus, tidak ada waktu untuk ilmu. Kalau zaman dulu seperti kita, ilmu tidak akan sampai. Ilmu tidak akan sampai ke kita. Mungkin buku-buku ulama pun tidak akan tertulis. Kenapa? Karena kalau itu semua digunakan seperti yang kita lakukan sekarang, tidak ada waktunya, melainkan hanya sia-sia. Untuk menciptakan sebuah buku ulama itu, dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin ada di antara mereka 15 tahun menghabis waktunya, 20 tahun untuk menghasilkan sebuah buku yang banyak. Tetapi mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa apa yang mereka hasilkan ini satu saat akan bermanfaat bagi generasi seterusnya. Dan mereka sudah rasakan, ya, itu apabila mereka sudah meninggal dunia kelak. Ya, mereka sudah meninggal dunia, mereka pergi, tapi bekas-bekas peninggalan mereka itu kita dapat rasakan sekarang. Buku-buku kita baca, pahala mereka mengalir, ya, ilmu-ilmu kita dapatkan daripada ustaz-ustaz, ulama-ulama, ya, pahala mereka mengalir daripada ilmu mereka. Maka Bapak Ibu Allah SWT itu sebatas mukadimah pembukaan, ya. Pada kesempatan ini, ya, kami ingin menjelaskan beberapa poin. Kita ketahui bahwa ibadah itu ataupun penciptaan manusia di muka bumi ini tidak lain memiliki sebuah tujuan yang mulia. Kita tahu bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk makan dan minum. Kita hidup di muka bumi ini, kita harus perjelas bagi diri kita semua, bukan untuk bekerja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan ini telah dijelaskan oleh seluruh khatib, seluruh ustaz. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan
untuk beribadah kepada-Nya. Kita diciptakan oleh Allah bukan semata-mata untuk hidup mewah, bukan semata-mata untuk bekerja, bukan semata-mata untuk mengenyangkan perut, tetapi kita hidup di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Kita sudah tahu ibadah itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan juga Rasulullah SAW. Itu tujuan ibadah. Maka jangan dilalaikan dengan hal-hal kantor misalnya. Jangan dilalaikan dengan hal-hal rumah tangga. Jangan dilalaikan dengan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga kita tidak sampai kepada tujuan yang utama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan di samping itu Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu-waktu yang kita miliki, ya, jangan kita habiskan untuk kebutuhan rumah tangga semata. Waktu-waktu yang kita miliki jangan kita habiskan untuk kebutuhan hidup. Ya, kita sudah menargetkan hari ini bulan depan harus memiliki simpanan 2 juta. 2 juta ini cukup untuk sebulan nantinya. Saya harus menyimpan 50 juta, nanti anak saya harus kuliah untuk membayar kuliahnya. Saya harus menyiapkan sekian untuk ini. Semua berbicara tentang kehidupan dunia. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita berbicara bulan depan saya harus hafal 1 juz? Ditanya langsung kaget semua. Ya. Bulan depan saya harus mengalokasikan dana sekian untuk fakir miskin misalkan. Bulan depan saya harus menguasai bab tentang wudu. Bulan depan saya harus menguasai bab tentang sholat. Kenapa? Kenapa kita capek-capek berpikir tentang masa depan terkait dengan urusan dunia yang kita tidak tahu apa yang terjadi? Mungkin saja masa depan, sebelum masa depan itu sampai sudah meninggal dunia kita. Dan yang menjadi, kenapa kita tidak memiliki target yang memang ada kepastian di dalamnya? Kepastian yang itu menjadikan sumber keberuntungan kita. Sama ada kita sampai ke target itu atau tidak, paling minimal kita berjalan dalam kebaikan-kebaikan ini. Dan kebaikan-kebaikan itu ranahnya ke akhirat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang beberapa amalan yang ringan, ya. Tetapi di sisi Allah pahalanya itu sangat luar biasa, ringan. Karena kita tidak bisa memandang rendah satu amalan, tidak bisa melihat amalan itu kecil, ya, kecil. Kenapa? Karena mungkin saja kecil di pandangan kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja amalan itu kecil, ya, kita lakukan, tetapi bobot pahala itu sangat besar di sisi Allah. Bahkan dengan amalan itu kita tidak, ya, sangka bahwa itulah salah satu yang menjembatani kita menuju kepada sebuah keselamatan dan masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tidak heran Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada sebuah kisah yang ingin kami angkat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash." Ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalanan dan pada waktu itu dia mengalami kehausan yang begitu dahsyat. Dia sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian dia menjumpai sebuah sumur. Dari sumur itulah dia turun masuk ke dalamnya. Kemudian dia mengambil airnya lalu dia minum. Thumma kharaja. Setelah dia minum, dia keluar daripada sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhaq ya'kulu thara min al-'atash. Ketika dia keluar daripada sumur tersebut, dia mendapati seekor anjing yang dalam keadaan haus, kemudian menjulurkan lidahnya dan dia seolah-olah mengusap atau menjilat debu-debu yang ada, ya, saking hausnya. Faqala rajul, maka laki-laki yang keluar daripada sumur itu yang berkata, tentu saja bicara kepada dirinya, laqad balaghani hadzal qalbu min al-'atashi mithla alladhi kana balagha bihi. Sesungguhnya anjing yang dia lihat itu dalam keadaan haus, dia juga mensifati sesungguhnya aku juga dalam keadaan haus seperti anjing yang mengalami haus tadi, ya.
al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu fafihi bifihi fasaqal kalb. Kemudian dia turun kembali ke sumur itu buat kali kedua. Dia turun untuk kali kedua, kemudian dia gunakan dia punya sepatu, dia ambil air. Setelah dia ambil air, karena dua tangan ini dia butuh untuk memanjat, maka dia ambil sepatu yang berisi air itu, dia gigit dan dia panjat sumur itu sampailah dia keluar daripada sumur tersebut. Fasaqal kalb. Kemudian dengan sepatu berisi air, dia berikanlah kepada anjing itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini? Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya itu berupa pahala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat ketika sahabat Rasulullah menceritakan tentang peninggalan orang itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahari ajra. Apakah ya kepada hewan-hewan pun kita berbuat baik kepadanya dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Apabila Anda berbuat baik kepada hewan, Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzati kabidin ratbatin ajra. Setiap kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya memberikan minum air gratis, air sumur itu. Dia hanya memberikan minum bukan kepada manusia, kepada seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala, seekor hewan. Dan hewan yang diberikan minum itu hewan yang diharamkan bagi manusia untuk memakannya, yaitu anjing. Dengan amalan yang mudah itu, Allah berikan pahala yang sangat besar dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka tidak heran Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar pahalanya. Dan inilah ya pada pertemuan malam ini ingin kita bahas, kita pelajari ya. Maka di samping itu ada di antara manusia mungkin sedang tidur di rumahnya yang tinggal, tapi dia tidak mengetahui bahwa ya pintu-pintu langit itu sedang diketuk dengan banyaknya doa-doa dari masyarakat untuknya. Mungkin ya ada doa daripada fakir miskin. Kenapa fakir miskin mendoakan dia? Karena ternyata ketika ada fakir miskin, dia memberikan sebuah bungkusan makanan. Ada mungkin juga di antara kaum muslimin ya, dia memberikan seteguk air kepada pengayuh beca yang sedang bekerja. Ada juga orang ya yang memberikan uang ya kepada seorang nenek atau seorang kaya ketika membeli barang dagangannya. Mungkin barang dagangannya itu tidak mahal, 2.000, 3.000, 5.000, tapi dia berikan jumlah yang banyak 10.000. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggembirakan hati nenek dan kakek kalian, susah payah bekerja setiap hari, tapi diberikanlah uang yang luar biasa banyaknya. Ya, tujuannya itu apa? Untuk memasukkan kegembiraan kepada nenek dan kakek tersebut. Ada orang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tetapi apabila dia melihat saudara-saudara dalam keadaan sedih, dalam keadaan stres, dia datangi, dia hibur. Tujuannya itu apa? Tujuannya dia ingin menggembirakan. Tujuannya dia ingin mencari solusi supaya temannya ini ya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan kebingungannya, dihilangkan kesulitan-kesulitannya dengan sebuah perkataan. Maka tidak hanya orang-orang seperti ini, walaupun di mana kita amalan yang dilakukan hanyalah sebungkus nasi, seteguk air misalnya, uang hanya 5.000, 2.000, 3.000 sedikit, ya, hanya sebatas kata-kata. Tetapi dengan amalan yang ringan itu bisa menghantarkan mereka kedudukan yang tinggi dan terpuji sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kisah yang kita angkat tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang hanya memberikan seteguk air kepada anjing yang haus tadi, padahal laki-laki itu mengambil air secara gratis, tidak dibayar.
tidak dibangun. Ya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kita menganggap rendah atau remeh dalam sebuah amalan, walaupun sekalipun kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang manis. Untuk memamerkan wajah kita di depan saudara kita ini tidak butuh modal. Ya, senyum di depan saudara kita tidak butuh modal. Dan itu mungkin anggap saja amalan yang ringan, yang remeh, karena tidak butuh modal, tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga yang banyak. Ya, maka kata Rasulullah, jangan meremehkan, jangan merasa itu anggap mudah. Ya, sekalipun Anda bertemu dengan saudara Anda dengan senyuman, ya, karena senyuman bukan sesuatu yang butuh modal, yang mahal, sehingga kita boleh memberikannya secara gratis. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu rahmati Allah, amalan apa yang masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, amalan yang pertama yang bisa kita amalkan di hari-hari yang kita lalui, dan amalan ini insya Allah bernilai pahala di sisi Allah begitu banyak, sedangkan amalan ini ringan. Yang pertama adalah azkaru ba'da shalah, zikir setelah menyelesaikan ibadah salat. Kita akan jelaskan dan bicarakan dan bacakan hadisnya. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu dusur min al-amwali bid-darajati al-ula wal na'im al-muqim. Ada beberapa sahabat yang mereka ini adalah orang-orang fakir. Jadi kita jangan menyangka sahabat itu kaya. Enggak. Abu Bakar dia kaya, Umar kaya, Utsman iya kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Talha kaya. Tapi ada di kalangan sahabat tidak kaya. Di antaranya seperti Abu Hurairah, tidak memiliki harta. Jadi orang-orang dari fuqara ini, yaitu orang-orang yang tidak memiliki fasilitas dunia itu sangat banyak, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka mengadu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang dianugerahkan oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak berupa harta, mereka telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, nikmat yang sangat kekal di sisi Allah dengan harta yang mereka miliki. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Ya, wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Artinya tidak ada perbedaan kami dengan mereka. Mereka puasa, kita puasa, mereka sholat, kami sholat. Tetapi Rasulullah SAW walau fadlu min aqwalin yahujuna biha wa yatamirun wa yajidun wa yatasaddaqun. Kata mereka, ya Rasulullah, tetapi ketika mereka diberikan kenikmatan berupa harta ini, mereka guna untuk berhaji, mereka pakai untuk berumrah, mereka pakai untuk berjihad di jalan Allah, dan mereka pakai untuk bersedekah. Dan kami tidak bisa melakukannya karena kami tidak memiliki harta. Bagaimana yang berhaji dengan tidak ada harta? Umrah juga nggak bisa, nggak ada harta. Mau berjihad juga butuh harta. Mau bersedekah lagi nggak bisa, nggak ada. Maka kata Nabi SAW, ala uhadithukum bi amri in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Apakah kalian mau, kata Rasulullah, aku memberikan sebuah amalan, apabila kalian mengamalkan hal tersebut, kalian akan bisa menyertai sahabat-sahabat kalian yang telah melakukan hal kebaikan tadi, yang diberikan harta, bisa haji, bisa umrah, bisa bersedekah, bisa berjihad. Apa amalan yang Nabi SAW ingin sampaikan? Kata Rasulullah SAW, ya, wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Ya, kata Nabi SAW, ya, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Hendaknya kalian bertakbir atau bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, dan juga bertakbir 33 kali setiap kali sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan di hari-hari kita lalui adalah setiap kali menyelesaikan ibadah sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Dengan amalan ini
semoga di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu sangat tinggi. Ya. Apakah akan menyaingi pahala seperti berhaji, berumrah, berjihad dan juga bersedekah? Kemungkinan bisa menyaingi, kemungkinan tidak bisa. Karena setelahnya itu ada penjelasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, datang lagi orang-orang fakir kepada Rasulullah untuk buat kali kedua. Mereka bertanya, Rasulullah, sahabat kami yang memiliki harta yang sangat banyak melakukan hal yang sama, bertasbih 33, takbir 33, bertanya 33, karena mereka mendengarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang miskin. Kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Begitulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya haji, umrah, sedekah, berjihad tidak semata-mata cukup dengan bertasbih tadi. Tasbih tidak ada uang, tidak bisa berangkat. Ya, artinya butuh uang dulu. Baik, tapi di sini ada amalan yang perlu kita kerjakan setelah sholat. Ya, insya Allah nilai pahalanya juga di sisi Allah sangat banyak. Kemudian ini hadis Bukhari sahih. Ya, yang kedua adalah doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Ada di antara bapak ibu yang pernah berdoa setelah wudu? Ya, ada? Saya bisa katakan, jangan malu ya, ibu. Saya nggak salahkan. Ada di sini bapak-bapak, ada yang berdoa setelah wudu. Setelah dia wudu selesai dia doa. Ada? Hah? Tak pernah. Pak Haji setelah wudu ada doa. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang berdoa setelah wudu? Ada? Hah? Ada lagi? Ada? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Bisa bacakan? Bisa bacakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian itu saja, cukup. Baik. Yang tak jawab saya nggak tahu ya. Malu atau nggak tahu apa-apa. Allah nggak tahu. Ya. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa setelah wudu ini pertama sekali ada. Ya. Kedua, amalan ini yang terkadang terluputkan dari kita, sedangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan kalau Bapak Ibu amalkan amalan ini mudah sebenarnya, nggak susah. Anda bacakan ya hadisnya. Man tawaddu'a fa ahsana wudu'a, barang siapa yang wudu. Fa ahsana wudu'a, tidak semata-mata wudu. Fa ahsana wudu'a, dia benar-benar berwudu. Artinya dia perbaiki cara wudunya. Karena dalam wudu Nabi SAW juga pernah berkata kepada seseorang, ya, wailul lil aqabi minan nar, kepada sahabatnya, celakalah kaki-kaki yang tidak tersentuh dengan air, tempatnya di neraka. Kemudian Nabi SAW mengajarkan wudu kepada sahabat. Kemudian sahabat juga menukilkan, ya, hakadha ra'aitu Nabi SAW, demikianlah begitulah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Kenapa? Karena wudu ini Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala ganjarannya banyak. Dan juga metodenya itu harus kita tahu. Ulama membahas di kutub-kutub mereka sangat luas tentang pembahasan wudu. Ya, jadi perbaiki wudu kita. Ketika seseorang berwudu, kesalahan yang fatal yang biasa Anda lihat adalah nun sewu, pemborosan dalam menggunakan air. Saya selalu sampaikan kepada jemaah, berwudu yang sempurna tidak harus menghabiskan banyak air. Wudu yang sempurna adalah wudu yang terkena semua anggota badan dengan air, tapi tidak harus dengan menggunakan banyaknya air. Karena Nabi SAW pernah mensifati wudunya hanya menggunakan 1 mud. 1 mud lebih kurang 600 ml. Dan Rasulullah mandi wajib itu dengan menggunakan 1 sok. 1 sok itu lebih kurang 3 kg atau lebih kurang 2 liter lebih. Begitulah Nabi SAW menggunakan air ketika mandi dan juga ketika berwudu. Maka Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita
Walaupun kalian itu sedang berwudu di lautan yang begitu luas. Kenapa? Karena lautan itu airnya gratis, airnya banyak. Di sela-sela kebanyakan air itu jangan boros, jangan membazir. Ya, mencari wudu yang sempurna tidak harus menggunakan air yang banyak, tapi sempurna itu kesempurnaan dilihat daripada bagaimana air itu sampai ke tubuh kita dengan baik. Baik, kita bacakan hadisnya Bapak Ibu rahmati Allah. Fa'asana wudu'a, dia memperbaiki wudu'nya, summa qala, kemudian dia berkata, sebagaimana Bapak tadi sebut, tapi masih kurang sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak menyekutukannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa tidak ada abdu wa rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, seorang hamba dan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat kepadamu, waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Ini adalah doa yang harus Bapak Ibu baca setelah menyelesaikan wudu, setelah menyelesaikan wudu. Baik. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan ini? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyi syaa. Maka akan dibukakan pintu-pintu surga bagi orang-orang yang telah mengerjakan amalan-amalan tadi, dan pintu-pintu surga itu akan dibukakan bagi orang-orang yang mengerjakan itu sebanyak 8 pintu semua. Artinya pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Dari 8 pintu itu, orang-orang yang mengerjakan amalan tadi akan masuk kepada pintu yang dia inginkan. Subhanallah. Terkadang ada pintu sholat, terkadang ada pintu zakat, ada pintu puasa, seperti apa yang disebutkan secara spesifik pintunya. Ini 8 pintu terbentang luas. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuka untuk mereka, dan silakan masuk tanpa ada batasan. Pilih saja yang mana, pintu kedua kan, pintu ketiga, pintu keenam, pintu ketujuh, atau pintu kelima, silakan masuk. Dengan amalan-amalan apa? Amalan ringan. Karena ringannya inilah banyak yang ketinggalan semua. Ya, ketika wudu langsung sholat, ketika wudu langsung lupa, diajak cerita oleh teman, hilang semuanya ingatan doanya tadi. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kelupaan kita dalam membaca ini adalah karena kita tidak membiasakan membacanya. Nah, makanya kita lupa. Kalau kita membiasakan diri untuk membaca, lupa itu mungkin muncul tapi tipis. Pasti kita akan ingat. Ingatan lebih dominan daripada lupanya. Tapi kalau sama sekali ditinggalkan, memang akan lupa terus, tidak bakalan hafal. Ya, lebih lagi ada yang tidak mau menghafal. Baik. Yang berikutnya Bapak Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya adalah amalan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Baik, kita bacakan hadisnya. Bagi muslimin ya'udu muslima ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Barang siapa yang mengunjungi, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit pada pagi hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai sore hari. Berapa malaikat yang akan mendoakan dia? 70.000. Di dalam hadis ini 70.000, berikan dengan Imam Tirmidzi. 70.000 malaikat akan mendoakan orang yang menjenguk orang sakit dari pagi hari sampai sore hari. Wa in ada asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila dia datang pada sore hari yang menjenguk orang yang sakit, maka para malaikat akan mendoakan dia sebanyak 70.000 malaikat sampai pada pagi hari.
Ya, wa kana lahu fariqun minal jannah, maka keutamaan atau pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjenguk orang sakit adalah berupa buah-buahan yang akan dinikmati dan akan dipetik di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjenguk orang sakit ini Bapak Ibu rahmati Allah adalah salah satu ya kewajiban kita, di antara hak kita kepada saudara kita yang muslim yang lain adalah ya idza marido fa'uduhu. Ketika sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, teman kantor kita ya atau saudara muslim yang lain sakit, maka fa'uduhu, maka kita menjenguk dia. Di antara metode yang ada menjenguk itu tentu saja Bapak Ibu tidak bisa berlama-lama, karena orang sakit jangan terlalu lama kita di situ. Jangan hanya terlalu banyak ngobrol, dia butuh istirahat terkadang. Ya, datang menjenguk dia, doakan, ya, doakan dia, ya, doakan misalkan syafa Allah, ya, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, ajil wa ajil, dengan kesembuhan yang cepat dan tidak tertunda. Tahurun insya Allah ini adalah sesuatu yang bersih sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan dia ketika dia sakit. Dan amalan ini mungkin ringan ya, tidak butuh biaya. Kalau ada butuh biaya pun paling kita bawa misalkan ya oleh-oleh sedikit untuk makanan mungkin ya. Tapi kalau tidak ada biaya, cukup kita datang memberikan doa, itu satu kebaikan bagi bagian perasaan kita. Jadi menjenguk orang sakit adalah salah satu pintu yang terbaik untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini ringan dan berbobot pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya insyaallah kita ringkaskan, tidak panjang, sedikit ya, terkait dengan orang yang menunggu ataupun duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Hadisnya, man shallal qada fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh secara berjemaah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjemaah, ya. Barang siapa sholat subuh secara berjemaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Ya, dia duduk, ya, dia tidak kemana-mana di dalam masjid. Nanti kita akan jelaskan hadis ini secara gamblang insyaallah. Ya. Hatta tatla asy-syams, tsumma shalla rak'atayn kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Ya. Man shallal qada jama'atan. Sesiapa yang sholat berjemaah pada waktu subuh. Jadi syarat yang pertama dia harus sholat berjemaah. Ini syarat pertama. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Ulama menjelaskan apakah dia wajib untuk duduk di mana dia sholat. Di situ juga dia duduk, dia tidak kemana-mana, atau bisa dia duduk di mana-mana saja. Ulama menyatakan bisa dia duduk di mana-mana saja selama itu dalam masjid. Misalkan di sof pertama, ketika selesai sholat dia pindah ke sof yang kedua, ke sof yang ketiga, atau ke ujung, ke kiri atau ke kanan, terserah. Ya. Summa yadhkurullah ta'ala, kemudian setelah dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum adalah yang sebagaimana kita pelajari, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah qudus wa rabbul malaikati wa ruh, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa raditu billahi rabbil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zikir apa saja. Atau dimaksud zikir itu adalah majlisul ilm, yaitu majlis ilmu, ta'lim, kultum, ya, dengar nasihat-nasihat ketika di dalam masjid, itu termasuk zikir, ya. Atau zikir yang dimaksudkan adalah membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, menurunkan al-dzikr. Al-dzikr itu adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Mungkin juga Al-Quran, ya. Bisa zikir, bisa membaca Al-Quran, ya, bisa menghadiri majelis ilmu. Ini dikatakan zikir. Jadi intinya setiap muslim yang menjalani sholat subuh berjemaah di masjid, yang pertama berjemaah, kemudian dia duduk, bisa pindah-pindah tempat duduknya selama di dalam masjid. Kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari, apakah dia langsung keluar? Tidak. Summa shalla rak'atayn, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin
tammatin akan mendapatkan pahala berupa haji dan umrah sempurna dan sempurna. Apakah pahala ini akan diberikan bagi perempuan? Kan terkadang perempuan tidak ke masjid. Kata ulama, ini juga bisa dinikmati oleh para muslimat karena dia terhalang ke masjid. Ada hadis Rasulullah SAW, dan ibu-ibu yang berada di rumah, dia bisa sholat subuh, dia bisa duduk di tempat sholatnya sampai terbenam terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, isyraq ataupun sholat duha. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan dua pahala seperti mana pahala laki-laki, yaitu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang terakhir, sebagai amalan sangat banyak, amalan yang terakhir adalah membiasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain setelah sholat, zikir umum. Ya, pahala di sisi Allah juga sangat banyak. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, habibatani ila rahman. Ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita ulang, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada dua kalimat yang sangat ringan apabila diucapkan dengan lisan-lisan kita, dengan lisan yang kita miliki, sangat mudah dan ringan. Habibatan ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang itu mizan, dan sangat berat apabila ditimbang ketika kita meninggal dunia. Amalan timbangan di akhirat itu bobotnya sangat berat. Ucapan itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 3 keutamaan yang didapatkan. Satu, kalimat itu mudah. Yang kedua, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berat apabila ditimbang ketika meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan meluaskan rahmatnya bagi kita semua. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan amalan-amalan yang dimudahkan bagi setiap muslim melakukannya, tetapi yang di sisi pahala Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar, yang akan dia panen, dia tuai, yang akan diambil ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin cukup sampai sini ya. Ya, ada sampaikan karena sebagian jemaah saya sudah tunduk-tunduk ya, atau tunduk khusyuk atau tidurnya, ya. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami, terutama atau juga kepada saudara-saudari dan juga bapak ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, yang terima kasih yang mengucapkan telah hadir di majelis ini. Ya. Baik, ada pertanyaan atau sesuatu kepada Ustaz? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tentang tadi ulang pengajian dari Ustaz kami dari jauh bersama untuk dari Bapak Papan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan, monggo. Mumpung ketemu di langkah